Jangan kita kemudian setelah banyak dosa lalu kita merasa hina, kemudian nggak bisa bangkit kembali. Karena di sisi lain setan sudah berjanji pada Allah, la'uwiyannahum ajmain, sungguhnya kami akan menyesatkan semuanya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma sholli wa sallim ala khairi anam wa ala alihi wa sahbihi. Saya ini akan membacakan kata mutiara yang ke 105, lanjutan sebelumnya. Warubbama qada 'alaika dzamba fakana sababan fil wusul. Terkadang kita dipastikan melakukan dosa, tapi dengan melakukan dosa itu malah menjadi sebab kita bisa wusul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika anal abda idza kana sa'iron limaulahu qasidun li husuli hadrati habibihi waridahu qad yahsulahu kalalun. Terkadang seorang hamba jika berjalan menuju pada majikannya, menuju pada Tuhannya itu, dan niatnya supaya wusul ke hadirat kekasihnya dan mendapat ridhonya, terkadang itu bosan, terkadang usahanya sudah nggak lancar lagi, usaha untuk sampai kepada Allah itu nggak lancar lagi. Au yarkabahu kasalun, atau malas menguasai diri kita. Fasalatul haqu alaihi dzamban, maka Allah menguasakan pada diri kita, kemudian terjerumus kepada dosa. Autag labahu nafsuhu fayaskoto, atau nafsu kita menjadi menang sehingga kita menjadi terjatuh. Faidha qoma min sakototihi jadda fi sayrihi. Tatkala kita kemudian terjatuh, maka kemudian bangkit bersungguh-sungguh dalam perjalanan kita. Wa nahadha min ghaflati, terus kita bangkit dari kelalaian kita. Wa nasata fi kasali, lalu menjadi semangat untuk tidak malas lagi. Fala yazalu jadan fi tolabi maulahu, dan terus berlanjut bersungguh-sungguh untuk menuju jalan kepada Tuhannya, wo iban amma siwau, dan lupa terhadap selain Tuhan. Hatta yadkhula hadratahu wa yusyahida tol'atahu, sampai bisa masuk ke hadiratnya dan menyaksikan munculnya yang ia cari. Wahya al-hadrah allati hiya tajliyatul haqqi wa israri dzatihi, yaitu hadrah, bisa hadir ke hadirat Allah yang berupa tajalli Allah yang hak dan rahasia zatnya. Wa mithalu dzalika rajulun musafirun asabahu fitoriqi naumun aw kasalun fayaskoto fayadribuhu
hajarun fa idza qoma dhahaba kasaluhu wajadda fi sayri. Diumpamakan di sini dengan seseorang yang bepergian, kemudian di tengah jalan dia ngantuk sehingga tertidur atau males. Tiba-tiba dalam ngantuknya tertiduran dia terjatuh, kepalanya kena batu, ya sakit. Lah, kemudian dia terbangun, dan terbangun dia kaget, lalu malesnya ya hilang, dan lalu kembali lagi berdiri, meneruskan perjalanannya dengan semangat. Di dalam hadis disebutkan rubba dzambin adkhala sahibatul jannah. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Terkadang ada dosa yang menjadikan memasukkan orang yang melakukan dosa tersebut menjadi masuk surga. Sahabat bertanya, lah bagaimana seperti itu ya Rasulullah? Qala la yazalu taiban farron minhu khaifan min rabbih hatta yamuta fayudkhilahul jannah. Tidak henti-hentinya setelah melakukan dosa dia taubat, lari dari dosanya itu, takut kepada Tuhannya sampai mati, maka dia masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu walladzi nafsi biyadihi laulam yudhnibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudhnibuna fayas taufiruna fayufarolahum. Demi zatku yang berada di genggamannya, jika manusia tiada yang melakukan dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kamu semuanya, dimatikan semuanya. Wala jaa biqaumin yudhnibuna, dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lalu dia melakukan dosa, fayastaghfiruna, maka setelah berdosa dia minta ampun, fayufarullahu, maka Allah akan mengampuninya. Dari sini bahwasanya Allah itu senang orang yang bertaubat, jangan takut. Lah karena itu Allah mengizinkan setan untuk menyesatkan semuanya manusia. Ada lanjutnya, ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang engkau murnikan, ikhlaskan. Bukan mukhlisin, al-mukhlisin orang yang ikhlas, al-mukhlasin yang diikhlaskan. Ikhlas itu murni, orang yang dimurnikan, orang yang diselamatkan oleh Allah, yang nggak bisa disesatkan oleh iblis. Karena itu Allah menginginkan untuk memurnikan hambanya, dia dengan melakukan dosa, setelah itu mau bertobat sampai meninggal dalam keadaan terbaik. Karena itu di dalam hadis lain disebutkan Allah akan mengampuni dosa seorang hamba malam yuwurhir, sampai napas dalam tenggorokan. Kalau napasnya sudah sampai ke tenggorokan naik, tobatnya tidak diterima. Kalau sebelum itu masih diterima terus. Firman Allah dalam sabda Nabi dalam tempat yang lain, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas syahr. Banyak orang yang berpuasa
tidak ada artinya bagi puasanya kecuali mendapatkan kelaparan. Dan tidak ada orang yang ibadah malam yang dia dapatkan kecuali karipan. Nah, itu kenapa? Karena puasanya, karena ibadah malamnya hanya berupa fisik belaka, dia ibadahnya tidak nyambung ke rohaninya. Maka seharusnya kita mencari ilmu rohani yang bisa menyambungkan diri kita. Ibadah fisik menjadi ibadah rohani, dan ibadah rohani kemudian kita dahulukan sebelumnya wasilah, metodologi bagaimana menyambungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan tazkiyatun nafsi, mensucikan diri kepada Allah supaya ibadah kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Komisul hadhi ta'ati, dan perumpamaan dengan ketaatan ini al maksiatul ladzi yashabu al ingkisar ahsanu minha bikatsirin. Maksiat, setelah maksiat hati merasa hancur, merasa hina, itu lebih baik daripada ibadah banyak tapi kita merasa yang melakukannya kita merasa baik dan seterusnya. Demikian, maka sebelum kita beribadah harus melakukan upaya bagaimana ibadah kita bisa nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada metodologinya yang dipelajari di Thorekoh. Itu tujuannya, bukan yang lain. Thorekoh itu metodologi untuk menyambungkan bagaimana ibadah dohir kita, fisik kita bisa tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.